Assalamualaikum, saya Restu dari kelas Manajemen S1. Hari ini saya akan membahas tentang ekonomi mikro. Nanti ada contoh case permasalahan yang akan kita bahas bareng-bareng. Sebelum untuk membahas tentang permasalahan perekonomian, kita harus mengerti apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan juga konsumen untuk penentuan kualitas faktor input serta barang dan jasa apa saja yang kemudian akan dijual belikan yang mengacu kepada harga pasar. Jadi ilmu ekonomi mikro itu membahas tentang perilaku dari produsen atau si penjual dan perilaku konsumen atau pembeli, bagaimana kualitas produknya, dan apapun yang dijual di pasar itu diteliti menggunakan ilmu ekonomi mikro. Sebagai contoh di era pandemi ini, kalian tahu pandemi ini sudah berjalan hingga hampir 2 tahun, yaitu dari 2020. Perekonomian di Indonesia ini ada sedikit naik turunnya dari harga produk yang harganya murah tiba-tiba melonjak, adanya penimbunan yang akhirnya harga barang di pasar menjadi meningkat, membuat para pembeli susah untuk membelinya sehingga harus tega-tegaan untuk menimbun juga. Karena dari pengalaman saya terkait perekonomian atau yang lebih kita simpelkan pedagang-pedagang kecil seperti pedagang jajanan, seperti pedagang ayam, sayuran, ikan dan sebagainya, itu mengalami masa-masa sulit selama pandemi, terutama saat awal-awal terjadinya pandemi. Itu sangat membuat masyarakat resah, apalagi kepada para penimbun. Contohnya penimbun masker, lalu penimbun hand sanitizer, lalu penimbun berbagai macam alkes, bahkan bukan alkes saja, sayur sembako pun melonjak harganya. Itu di awal pandemi, sehingga kita para pembeli harus bisa mengrocek banyak uang untuk membeli kebutuhan kehidupan kita. Yang kedua, kita juga mengalami kesulitan karena mobilitas kegiatan para warga masyarakat dibatasi oleh pemerintah sehingga tidak boleh berkerumun. Itu yang mengakibatkan para pedagang juga sulit untuk berdagang. Ada beberapa oknum-oknum yang membuat pedagang juga sulit, sehingga perspektif para pembeli itu membuat kenapa sih harus harganya jadi mahal seperti ini? Apa ini gara-gara orang-orang yang suka beli borongan tanpa memikirkan pembeli lainnya dan sebagainya? Itu adalah pengalaman saya. Lalu semakinnya berkembang, kita hidup harus sejajar dengan yang namanya pandemi ini. Mau tidak mau, kita harus bisa bukan saling menutupi, tapi lebih ke kita untuk berjalan dengan keadaan. Begitupun juga ekonomi. Hingga akhirnya para pedagang yang sulit berdagang memiliki inovasi untuk menggunakan jasa mitra, ojek online ataupun aplikasi jual online. Untuk menarik pembeli tidaklah mudah, apalagi menggunakan aplikasi online seperti itu. Karena kita harus tahu teknik marketingnya,
harus bagaimana kita bisa memasarkannya. Itu juga sebagai PR dari para kaum pedagang-pedagang kecil yang berniat untuk menyebarluaskan dagangannya atau jualannya ke para pembeli melalui online karena adanya pembatasan mobilitas. Pada akhirnya pedagang-pedagang kecil ya khususnya itu dia mencoba berinovasi bagaimana cara saya untuk menjual lebih banyak lagi menggunakan online ini. Ada tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit juga yang mereka yang berhasil untuk mengembangkan usahanya melalui online, baik dari jasa aplikasi online atau ojek online, ataupun melalui Instagram, Facebook untuk memasarkan dagangan-dagangan mereka. Nah, dengan adanya inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran dari pedagang kecil untuk memajukan usahanya, ini membuat perekonomian mikro di Indonesia mulai terangkat kembali. Karena kita sudah mengharuskan untuk sejajar hidup dengan pandemi, kita juga harus berinovasi bagaimana kita bisa berdagang, bagaimana kita bisa membeli dengan harga yang wajar. Itu terus kita tingkatkan kembali hingga akhirnya para penimbun-penimbun itu mengalami kesulitan. Mereka akhirnya mempunyai banyak barang, dan di pasaran barang yang mereka jual juga udah banyak. Akhirnya para penimbun harus menjualnya dengan harga murah mau tidak mau. Itu adalah salah satu resiko dari para penimbun. Tapi perlu diingat untuk para pedagang, baik pedagang kecil, pedagang apapun, kita intinya dalam berdagang adalah berjujur, tidak boleh curang dalam berdagang, apalagi yang konotasinya menimbun, itu akan berdampak di kemudian harinya. Dan juga untuk para pembeli, sebisa mungkin untuk bisa menghandle pembelanjaan bulanannya, konsumsinya, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.